dan salam sehat Pak. Terima kasih, sehat. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, menyenangkan. Ya puji Tuhan Pak. Pentingnya konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sebuah sekolah, sebagai institusi moral Pak. Nah, kali ini bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Ya begini Pak, dalam pengambilan suatu keputusan ada nilai-nilai yang harus kita pedomani atau kita perhatikan, di mana suatu kasus atau dilema ada dua sisi Pak, ada yang namanya dilema etika dan rujukan moral Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama Pak, menurut Bapak bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul menjadi Kepala SMK Negeri 1 Toraja Utara, yang mana yang masuk dalam kasus dilema etika dan yang mana yang masuk dalam kasus rujukan moral? Kadang-kadang saya sebagai kepala sekolah itu dalam mengambil sebuah keputusan memang tidak selamanya menyenangkan, diajukan atau diterima oleh 100% komunitas sekolah. Ya, Pak. Karena kepala sekolah itu menjadi pusat fokus titik perhatian dan sekaligus mengambil keputusan yang implikasinya atau dampaknya kepada seluruh warga sekolah. Nah, dalam pengambilan keputusan kadang-kadang memang tidak semuanya bisa diterima dan itu bisa saja menimbulkan suasana tidak nyaman, lalu ada peserta yang mengeluarkan pendapat atau tanggapan atau asumsi berpikir yang tidak menyetujui, lalu mengeluarkan kalimat yang tidak semestinya ya, yang secara etika atau moral tidak menggambarkan seorang guru pendidik atau tenaga kependidikan. Nah, inilah kadang-kadang dilematisnya saya sebagai kepala sekolah, kadang harus membuat sebuah keputusan yang memang sangat penting, tetapi kadang-kadang bertabrakan dengan kelompok tertentu yang merasa dirugikan. Nah, ada juga sampai misalnya tidak menggambarkan lagi seorang guru karena merasa dirugikan, ya. Jadi itulah kadang titik dilemanya, sehingga menggunakan etika lagi, kode etik keguruan di dalam penyampaian keputusan atau kebijakan yang diambil. Karena itu menghadapi hal seperti itu saya menggunakan pendekatan yang persuasif. Kalau sudah tingkatnya pada melanggar moral, tentu kepada yang bersangkutan saya panggil karena hal tersebut sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai keguruan yang dianut oleh seorang pendidik di sekolah. Kalau hanya sampai batas misalnya etika umum yang tidak sesuai, kita mungkin cukup disampaikan secara umum pada saat pertemuan, itu juga ya. Jadi kalau sifatnya antara moral dengan etika memang beda-beda tipis. Kalau moral lebih banyak pada tingkah laku ya, kalau etika itu pada kesopanan, sopan santun ada di sebuah institusi. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dalam dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama kebajikan? Dua-duanya benar atau sama-sama mengambil nilai-nilai kebajikan yang inginkan berjalan di sekolah Pak? Iya, itu kadang-kadang ya, kadang-kadang memang menimbulkan kesulitan juga bagi seorang kepala sekolah. Saya juga secara pribadi, karena itu sebetulnya orang pintar semua sisinya. Kalau misalnya seorang kepala sekolah menghadapi guru dan tenaga kependidikan itu kan 98% sarjana. Jadi kadang-kadang
ada seolah-olah usulan atau seolah-olah ide yang berbeda dan dua-duanya nampak kelihatan benar. Biasanya kalau salah satu harus diputuskan, tentu satu saya cari latar belakang. Latar belakangnya, Masalahnya. ya latar belakang masalahnya, kemudian dampaknya apakah ke kelompok atau yang kepentingan, kemudian apa hasilnya jika saya pilih salah satu atau mendorong terhadap kemajuan sekolah dan sebagainya ya. Karena bisa saja itu benar, tapi ternyata benar hanya untuk sekelompok nanti kalau dijalankan keputusan itu. Atau mungkin karena kepentingannya sehingga dia merayu asumsi, memberikan alasan yang bagus, padahal sebenarnya coba ya. Jadi saya selidiki dulu latar belakangnya, saya cari mana yang lebih berguna untuk orang banyak, mana yang punya dampak positif untuk kepentingan. Itu yang lebih saya pilih atau saya dulukan. Atau misalnya sekolah ini kan sekolah SMK, tentu vokasional yang lebih didulukan, dan sampai ada kepentingan fasilitas yang akademik itu. Tapi karena kita itu vokasional SMK yang lebih mengarah pada dunia kerja, ya tentu mana yang lebih ke arah dunia kerja, mana yang lebih berhubungan dengan tuntutan vokasional, tentu itu yang kita pilih dulu kan. Kalau memilih skala prioritas ya, kecuali harus dijalankan ya kita jalankan semua. Tapi kalau memilih salah satu, tentu pertimbangan visi misi sekolah juga